Di Wes, ket mau. Wes. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suradono Ramadan dengan NIM terakhir 4456. Di sini saya akan mempresentasikan faktor kegagalan JDID dan langkah-langkah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, apa itu JDID? JDID adalah platform e-commerce yang merupakan cabang dari JD.com, salah satu raksasa e-commerce asal Tiongkok. JDID resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 2015 dengan fokus utama pada penjualan produk asli dan berkualitas tinggi. Jadi JDID didirikan pada tahun 2015 dengan slogan dijamin ori. Visi JDID adalah memberikan pengalaman belanja online yang aman dan terpercaya dengan menjual hanya produk-produk asli. Namun pada awal tahun 2023 JDID resmi menghentikan operasionalnya di Indonesia karena berbagai tantangan bisnis dan perubahan strategi global dari JD.com. Mengapa? Berikut adalah faktor kegagalan dari JDID. Yang pertama adalah model bisnis yang gak cocok. JDID meniru gaya Amazon. Mereka beli barang dari produsen lalu jual sendiri ke konsumen. Tapi di Indonesia orang lebih suka model seperti Tokped atau Shopee yang jadi perantara antara pembeli dan penjual. Jadi model JDID butuh modal besar, lebih ribet, dan gak secepat model marketplace. Yang kedua, harga lebih mahal. JDID fokus jual barang asli dan resmi, tapi itu bikin harga jadi lebih tinggi. Masalahnya konsumen Indonesia itu sangat sensitif soal harga. Mereka lebih milih barang murah, meski kadang kualitasnya pas-pasan atau KW. Yang ketiga, bersaing dengan raksasa lokal dan internasional. JDID harus bersaing dengan Shopee, Tokped, Lazada yang punya promosi gila-gilaan dan ongkir gratis hampir tiap hari. Jadi JDID nggak bisa ngimbangin promosi seagresif itu. Jadi makin tenggelam di tengah persaingan. Yang keempat, kurang ikuti tren. Pas e-commerce lain mulai live shopping, gamifikasi dan promo lucu-lucu, JDID malah jalan lurus-lurus aja. Mereka nggak cepat beradaptasi sama tren dan kebiasaan belanja orang Indonesia, terutama generasi muda. Yang kelima, induk perusahaan ganti arah. JDID adalah anak perusahaan JD.com dari Tiongkok. Nah, induknya ini lagi fokus ke bisnis logistik global, bukan jualan e-commerce lagi. Jadi JDID kena imbasnya dan ikut ditutup sebagai bagian dari efisiensi global. Berikut ada langkah untuk bangkit. Yang pertama, ganti cara jualan dengan jangan semuanya ditangani sendiri. JDID dulu belanja barang sendiri lalu jual lagi, tapi itu mahal dan ribet. Sekarang sebaiknya pakai cara seperti e-commerce lain seperti Tokped atau Shopee dengan membiarkan banyak penjual bergabung dan buka toko di platform. Dan JDID hanya jadi perantara saja, sehingga lebih hemat dan lebih cepat berkembang. Yang kedua, dukung produk lokal dan UMKM. JDID bisa bantu brand lokal dan UMKM jualan online. Bikin pelatihan digital marketing, promosikan produk lokal di halaman depan. Ini bikin JDID lebih dekat dengan masyarakat dan punya ciri khas Indonesia. Yang ketiga, ikuti tren belanja online. Sekarang orang suka belanja lewat live streaming, promo kilat, dan diskon seru. Jadi JDID bisa tambahkan fitur shopping, voucher harian, dan games kecil di aplikasi. Bisa juga kerjasama dengan influencer buat promosi. Yang keempat, bangun kembali kepercayaan pembeli. JDID dulu dikenal karena jual barang asli. Itu bagus, tapi mereka harus gabungin keaslian plus harga bersaing. Seperti menampilkan label dijamin ori dan tawarkan layanan pelanggan yang cepat dan ramah. Yang kelima, kerjasama dengan mitra lain. Biar nggak sendirian, JDID bisa bekerja sama dengan jasa pengiriman seperti JNT dan Si Cepat. Dan kerjasama dengan perusahaan pembayaran digital atau cicilan seperti OVO, Akulaku, dan sebagainya. Kesimpulannya, intinya JDID bisa aja bangkit kembali jika mengikuti langkah-langkah ini, tetapi dengan ciri khas Indonesia. Terima kasih.